Coba deh, kalau dengar kata wirausahawan, siapa sih yang kepikiran? Mungkin langsung kebayang jenius teknologi di Silicon Valley ya kan? Tapi gimana kalau ternyata perjalanan jadi wirausahawan itu sebenarnya jauh lebih dekat dan lebih mungkin buat kita semua dari yang kita bayangin? Iya kan? Pikiran kita tuh seringnya langsung lari ke sosok-sosok kayak Elon Musk, yang luncurin roket, bikin mobil masa depan. Gambarannya tuh gede banget, keren banget. Tapi jujur aja, jadi kerasa mustahil banget buat kita capai. Oke, coba kita lupain dulu gambaran yang tadi, karena kenyataannya gini. Jadi wirausahawan zaman sekarang itu udah nggak se-eksklusif itu lagi. Peluangnya jauh lebih luas, lebih gampang dijangkau, dan ini yang penting, perannya buat dunia itu justru makin krusial. Nah, kita mulai dari mana? Semuanya itu ternyata bukan dimulai dari ide ajaib yang tiba-tiba muncul. Bukan. Awalnya itu dari pola pikir. Iya, cuma itu. Kemampuan buat ngelihat peluang di tempat yang orang lain cuma lihat sebagai masalah. Nah, ini nih yang seru. Ini tuh benar-benar mengubah cara kita mandang kewirausahaan loh. Jadi ini bukan soal nunggu dapat wangsit atau ilham. Sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana kita ngelatih otak kita buat mikir dengan cara yang beda. Cara buat ngelihat peluang dengan pede. Dan yang paling penting, yakin sama kemampuan diri sendiri buat sukses. Tapi, ada tapinya nih. Punya pola pikir kayak gini tuh ada harganya. Ada sisi gelapnya. Perjalanan ini nuntut pengorbanan pribadi yang gede banget. Dan seringnya, pengorbanan itu di area-area yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Kita nggak cuma ngomongin soal risiko duit ya, sama sekali bukan. Ini tuh tentang mempertaruhkan stabilitas karir kita, tentang waktu yang harusnya buat keluarga. Bahkan hubungan kita sama teman-teman dekat pun bisa jadi taruhannya. Nah ini dia sisi lain dari cerita sukses yang jarang banget diangkat ke permukaan. Oke, jadi pertanyaannya, apa satu-satunya cara itu harus resign dan mempertaruhkan semuanya? Jawabannya, ternyata enggak. Ada banyak banget jalan buat jadi wirausahawan, dan beberapa di antaranya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jalur pertama nih, mungkin ini yang paling bikin kaget. Kamu nggak perlu keluar dari kerjaanmu. Iya, beneran. Kamu bisa jadi yang namanya intrapreneur. Jadi kamu pakai sumber daya dari perusahaan tempat kamu kerja buat bikin sesuatu yang baru dari dalam. Coba bayangin deh, inovasinya kayak startup, tapi keamanannya sekelas korporat. Oke, terus gimana kalau tujuan utamanya itu bukan cuma cuan? Nah, disitulah wirausaha sosial masuk. Mereka ini ngebangun bisnis yang tetap profit, tetap sehat secara finansial, tapi misi utamanya itu buat bikin dampak positif, entah itu buat masyarakat atau buat lingkungan. Dan kita juga harus ingat, bagi jutaan orang di seluruh dunia, jadi wirausaha itu bukan pilihan yang keren atau mewah, tapi sebuah keharusan. Waktu mereka kehilangan pekerjaan, atau emang nggak ada pilihan lain, ya mereka bikin pekerjaan sendiri. Ini jenis kewirausahaan yang lahir dari kebutuhan mendesak, dan justru inilah yang jadi tulang punggung ekonomi di banyak negara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berdarah-darahnya nih, ngebangun bisnis itu sendiri. Disinilah mitos soal bisnis plan yang sempurna bakal berantem langsung sama kenyataan pahitnya nyari modal. Dan ternyata kuncinya itu bukan nulis dokumen tebel-tebel sampai 50 halaman. Bukan itu. Wirausahawan yang paling sukses itu justru terobsesi sama satu hal, nguji ide mereka secepat mungkin. Langsung di lapangan, sebelum mereka buang-buang waktu dan duit terlalu banyak. Semua startup pasti ngimpi dapat suntikan dana dari modal ventura, atau yang kita kenal VC. Tapi realitanya gimana? Kurang dari 1% yang berhasil. Ini jalur yang super-duper eksklusif. Para VC ini nyarinya kesempurnaan. Mereka tuh teliti banget. Setiap detail dicek. Jadi kesalahan-kesalahan umum kayak gini, misalnya proyeksi keuangan yang ngawur atau tim yang kelihatan nggak solid, itu udah hampir pasti bakal nutup pintu negosiasi. Bahkan sebelum kamu sempat ngomong banyak. Terus, kalau pintu fisik ketutup buat mayoritas orang, gimana dong? Nah, untungnya internet ngebuka jalan baru yang jauh lebih demokratis. Urun dana alias crowdfunding. Platform kayak Kickstarter itu udah ngebuktiin, ribuan ide bisa jadi kenyataan karena didanai langsung sama orang banyak, sama komunitas. Nah, ini nih yang membawa kita ke puncaknya, ke inti dari perjalanan wirausahawan modern, yaitu pergeseran besar-besaran soal definisi sukses itu sendiri. Sukses itu udah bukan lagi cuma soal profit, tapi soal dampak yang berarti. Coba dengerin kutipan yang cukup mengejutkan ini. Saya adalah seorang penjara bumi. Menurut definisi peradaban kita, saya adalah seorang kapten industri, pahlawan modern, seorang wirausahawan.
Ini datang dari Ray Anderson, seorang industrialis yang super sukses. Pengakuan jujur ini tuh kayak jadi titik balik ya. Momen kesadaran yang sekarang ini lagi ngebentuk ulang tujuan bisnis di seluruh dunia. Solusinya, ada cara baru buat ngukur sukses. Namanya triple bottom line. Gampangnya gini, kerangka ini nuntut perusahaan buat tanggung jawab. Bukan cuma soal profit atau keuntungan, tapi juga soal dampaknya ke people atau manusia, dan ke planet atau bumi kita. Dan dari sini, lahirlah evolusi selanjutnya dari seorang wirausahawan. Namanya Ecopreneur. Mereka ini adalah para inovator yang ngelihat masalah lingkungan itu bukan sebagai beban atau biaya. Justru sebaliknya, mereka ngelihat itu sebagai peluang bisnis terbesar di era kita sekarang. Ini membawa kita ke masa depan, ke sebuah cakrawala baru, di mana jadi wirausahawan itu bukan lagi cuma soal nyari kaya, tapi jadi kekuatan yang sangat penting buat mecahin masalah-masalah terbesar di dunia. Oke, seberapa besar sih peluangnya? Coba kita lihat dari sisi biaya ya. Ada studi ekonomi penting namanya Stern Review. Menurut studi itu, biaya buat nanganin perubahan iklim secara serius dari awal itu cuma sekitar 1% dari PDB global. Relatif kecil kan investasinya? Terus, gimana kalau kita nggak ngapa-ngapain? Nah, ini dia. Potensi kerugiannya bisa sampai 20% dari PDB global. Ini bisa dibilang kegagalan pasar terbesar dalam sejarah. Sebuah resiko ekonomi yang ngancam kita semua tanpa terkecuali. Semua ini nunjukin satu kebenaran yang simple banget. Tantangan terbesar di dunia itu ya sekaligus peluang bisnis terbesar. Pada intinya, seorang wirausahawan itu adalah pemecah masalah. Jadi pertanyaannya buat kita semua, masalah apa yang akan kamu pecahkan?